Sebelumnya kita akan serukan Moto Atomi. Sudah hafal semuanya ya? Open mic. Saya tidak akan share, apa itu namanya? Moto Atomi. Kebangetan kalau nggak hafal-hafal ya. Oke. Kepangkat tangan kita. Yuk, yang buka kamera, saya doakan Anda nanti sampai pada imperial. Apalagi Anda yang buka bukan Moto Atomi dan bacakan dengan semangat, serukan dengan semangat, Anda sampai di imperial tahun sekarang 2026, 2030 semuanya ini yang buka open kamera ini jadi imperial. Oke, 1, 2, 3. Menghargai semangat akan visi keyakinan dengan hati. Ayo bisa. Ya, terima kasih. Oke. Ya, oke teman-teman, silahkan Anda mute. Saya mute all semuanya dulu ya. Oke. Ya. Mari kita konsentrasi malam hari ini, kita akan bicara tentang, kita akan curcol, kita akan berbagi tentang resolusi diri kita. Ya, dan malam hari ini yang akan menyampaikan materi di awal, dan nanti saya persilahkan untuk teman-teman semuanya yang mau berbagi, sharingkan apa sih resolusi diri Anda tahun ini dan apa nantinya action Anda ya. Oke, saya persilahkan, ini nggak usah panjang-panjang, kamu nanti kekurangan waktu. Saya berikan waktu seluas-luasnya untukmu. Selamat malam teman-teman. Mungkin di mute dulu aja semua ya, Mak. Mute. Oh, masih banyak yang open mic. Oke. Udah. Oh, masih banyak. Nggak tahu sih. Oke, sebelum memulai resolusi bisnis Atomi tahun 2026, kita tonton satu video dulu ya. Ini kata di TikTok ya, bukan kata saya ya. Jadi kalau yang merasa tertancap pisau, tertancap dari omongannya dia, ya semoga bisa berubah di tahun 2026. Oke, kita dengarkan dulu. Kita tonton video berikut ya. 2026 akan datang. Dan seperti biasa, banyak orang bakal bilang, tahun depan gue bakal berubah. Tapi lucunya, orang yang ngomong paling kencang, biasanya orang yang paling gak ngapa-ngapain. Resolusi ditulis, story motivasi diupload, tapi hidup tetap di situ-situ aja. Lu bukan kurang doa, lu bukan kurang mimpi, lu cuma kurang disiplin. Lu mau 2026 jadi tahun terbaik? Berhenti nunggu mood, berhenti nyalahin keadaan, berhenti ngeluh soal ekonomi, pemerintah, atau nasib. Realitanya gini bro, kalau hidup lu nggak berubah di 2025, 2026 nggak bakalan beda. Tahun nggak pernah salah, yang sering salah itu manusianya. Orang lain sibuk kerja diam-diam, lu sibuk bilang capek. Orang lain nabung skill, lu nabung alasan. 2026 nggak butuh janji. Yang dibutuhin cuma satu, konsisten. Karena di dunia nyata, yang naik level bukan yang paling niat, tapi yang paling tahan lama. Jadi sekarang gue tanya sama lu, 2026 mau lu sambut dengan janji lagi, atau dengan versi diri lu yang berbeda? Jika lu tidak mengikuti master mindset, mungkin lu tidak akan melihat kami lagi. Jika sudah, selamat. Lu berkembang setiap hari. Oke. Kita ulang sekali lagi ya. Sebentar lagi 2026 akan datang. Dan seperti biasa, banyak orang bakal bilang, tahun depan gue bakal berubah. Tapi lucunya, orang yang ngomong paling kencang, biasanya orang yang paling gak ngapa-ngapain. Resolusi ditulis, story motivasi diupload, tapi hidup tetap di situ-situ aja. Lu bukan kurang doa, lu bukan kurang mimpi, lu cuma kurang disiplin. Lu mau 2026 jadi tahun terbaik? Berhenti nunggu mood, berhenti nyalahin keadaan, berhenti ngeluh soal ekonomi, pemerintah, atau nasib. Realitanya gini bro, kalau hidup lu nggak berubah di 2025, 2026 nggak bakalan beda. Tahun nggak pernah salah, yang sering salah itu manusianya. Orang lain sibuk kerja diam-diam, lu sibuk bilang capek. Orang lain nabung skill, lu nabung alasan. 2026 nggak butuh janji.
Yang dibutuhin cuma satu, konsisten. Karena di dunia nyata, yang naik level bukan yang paling niat, tapi yang paling tahan lama. Jadi sekarang gue tanya sama lu, 2026 mau lu sambut dengan janji lagi atau dengan versi diri lu yang berbeda? Jika lu tidak mengikuti master mindset, mungkin lu tidak akan melihat kami lagi. Jika sudah, selamat. Lu berkembang. Rini ke mute. Oke, jadi setelah menonton video, mungkin teman-teman bisa ini ya, refleksi diri ya. 2024, 2025, apakah tetap sama? Terus 2026, apakah nanti akan tetap sama? Tapi biasanya yang ngomong paling kenceng biasanya nggak ngelakuin apa-apa. Ya, nggak tahu. Itu kembali ke diri teman-teman masing-masing. Oke, kita di Atomi ini sudah istilahnya buat teman-teman mungkin tahun keberapa itu semua tiap orang beda-beda ya. Mak mungkin bisa di spotlight kah? Bentar. Wait. Mana sumpunya tiba menjadi begini. Oke, ya. Ya, mungkin buat teman-teman Atomi yang sudah menjalankan Atomi sampai tahun, kalau kami, saya, Cika, sama Cida, semua kita bertiga kan dari awal ya 2018 ya. Yang pasti kalau buat kami punya pencapaian-pencapaian istilahnya life scenario udah banyak, mungkin yang banyak tercapai, tapi untuk target-target ke depannya itu masih banyak yang istilahnya PR menjadi PR kami itu masih banyak. Tapi buat teman-teman yang istilahnya baru memulai, baru mengenal Atomi, apa sih yang menjadi target untuk teman-teman di 2026? Kalau ada yang baru memulai 2025, terus habis itu setahun nggak tahu mau ngapain, kok istilahnya masih tetap gitu-gitu aja, kok Atomi tetap Coba-coba 1 kali 4 piro, 2 kali 4 8. Ya, jadi tiap orang punya resolusinya masing-masing. Cuman yang mau saya rangkumkan bagaimana teman-teman bisa membawa perubahan di tahun 2026 menjadi the best version of yourself. Itu caranya mungkin seperti ini, tapi mungkin teman-teman bisa membuat lebih ringkas lagi, tetapi ya ini saya buat sekilas aja. Oke, jadi untuk resolusi bisnis Atomi di tahun 2026 apa sih yang harus saya lakukan gitu ya? Buat teman-teman mungkin yang pertama adalah audit, audit diri, audit diri sendiri selama 2025 itu apa yang sudah Anda lakukan? Tujuannya apa sih untuk audit diri ini ya? Audit diri ini tujuannya untuk tahu kondisi asli diri. Bukan mengasumsi-asumsi, oh iya aku ternyata kemarin begini, oh kayaknya aku kemarin begini, bukan. Tapi ini kita melihat bahwa kondisi asli dari diri kita sendiri selama 2025 menjalankan bisnis ini. Yang perlu Anda pikirkan ini bisa, terus terang ini menjadi review back review kira-kira 30-60 menit Anda bisa tuliskan apa yang menjadi, apa yang berhasil di tahun 2025. Entah itu kebiasaan, entah itu prestasi yang Anda capai, entah itu memutuskan keputusan yang tepat, itu bisa menjadi sesuatu hal yang Anda tuliskan. Jadi selama 2025 apa sih yang menjadi keberhasilan Anda? Entah kebiasaan, contoh kecil kebiasaan yang sudah Anda lakukan di tahun 2025. Contohnya, saya sudah menggunakan produk Atomi. Setiap hari istilahnya sudah memindahkan produk-produk harian di rumah saya dengan produk Atomi. Terus kebiasaan yang sudah berhasil Anda lakukan, mungkin saya sudah berhasil memposting testimoni produk yang sudah saya pakai. Contohnya itu adalah satu kebiasaan kecil yang mungkin sudah berhasil Anda lakukan di tahun 2025. Itu contoh kebiasaan. Kalau misalnya prestasi, misalnya, oh akhirnya saya bisa mencapai semi sales master, atau di tahun 2025 saya bisa mencapai sales master yang pertama kali, atau di tahun 2025 saya bisa mengulang
6 kali sales master, itu sebuah prestasi yang mungkin sudah terjadi tahun 2000. Itu tuliskan semua yang istilahnya benar-benar kondisi yang Anda lakukan. Lalu keputusan yang tepat contohnya apa? Memutuskan untuk fokus mengedukasi tim tentang produk HPG 3 pilar atau produk tentang penuaan dini. Itu misalnya itu sudah membuat keputusan tepat bahwa saya istilahnya akan sudah melakukan edukasi tim. Misalnya seperti itu. Atau apa yang sudah Anda capai selama keberhasilan yang Anda capai di tahun 2025. Yang kedua yang perlu Anda tuliskan, apa yang gagal. Nah, apa yang gagal ini, istilahnya pada waktu menuliskan, Anda merenungkan yang gagal di tahun 2025, tulislah itu tanpa alasan, tanpa pembenaran. Maksudnya, tuliskan semua yang gagal yang istilahnya di tahun 2025, gagal itu misalnya, Anda punya target untuk mendaftarkan 10 member setiap bulannya, tetapi tidak tercapai. Itu tuliskan, nggak masalah. Tuliskan, ternyata aku tiap bulan cuma bisa daftarkan 3 member. Dan 3 member pun tidak belanja, istilahnya seperti itu. Atau targetnya adalah setiap bulan ikut rekrut master. Tapi ternyata bisa mendaftarkan 30 orang tapi tidak belanja. Itu istilahnya juga perlu tuliskan aja. Jadi nggak perlu pembenaran diri. Ya sih, aku kayaknya nggak bisa daftarin 10 member soalnya kemarin sibuk banget, acara Natalan, Idul Fitri, kenaikan kelas, istilahnya alasannya banyak. Tapi istilahnya mencari alasan. Tuliskan aja yang gagal apa. Misalnya, contoh yang gagal, jarang menghadiri seminar atomi secara konsisten. Nah, itu salah satu yang gagal. Atau gagal melakukan follow up kepada konsumen yang istilahnya gagal show the plan, gagal follow up. Nah, itu tuliskan aja istilahnya kenapa, apa yang gagal, yang belum berhasil tahun 2025. Nggak usah dikasih alasan bahwa waktu saya mau menuliskan saya tidak konsisten menghadiri ODS karena apa-apa. Sudah nggak usah, tulis aja dulu yang gagal apa. Lalu apa yang bikin kamu paling stres? Ya, di tahun 2025 apa sih yang paling bikin stres? Misalnya, aduh, aku stres punya member yang cerewetnya minta ampun, yang nanyanya nggak selesai-selesai 24 jam kayaknya nggak ada ini ya. Ya, tuliskan aja istilahnya kesetresan Anda, masalah Anda, tuliskan. Lalu apa yang membuat Anda paling bangga? Misalnya Anda merasa bangga pada waktu melihat partner Anda mendapatkan pairing pertamanya, atau melihat partner Anda mencapai new sales master pertamanya, itu tuliskan aja. Jadi ini audit diri ini yang perlu teman-teman tuliskan, dan ini kita butuh data, bukan perasaan. Jadi audit diri ini akan menjadi fondasi ke depannya di tahun 2025 apa yang akan Anda lakukan. Yang kedua, buat resolusi besar per area, langsung jelas arahnya gitu ya. Jadi misalnya contohnya Anda membuat resolusi ini di tahun 2026, saya membuat per area. Saya mau areanya adalah jaringan, mastership, dealership, dan mastership, edukasi dan duplikasi, personal branding, dan digital. Misalnya ini ada contohnya, ini adalah 4 hal ini ya. Jadi misalnya kayak pengembangan jaringan, resolusi besar yang Anda lakukan, pengembangan jaringan misalnya, saya akan menambahkan 20 konsumen aktif setiap bulan dan mencetak dua agent di kaki kanan dan kaki kiri. Istilahnya pengembangan jaringan ini menjadi salah satu resolusi besar yang harus Anda rubah. Jadi di tahun 2026 Anda akan mengembangkan jaringan atau network growth, perkembangan jaringan Anda. Kalau peningkatan dealership dan mastership, mungkin teman-teman bisa, saya akan mencapai special agent dengan jaringan. Misalnya Anda masih di agent, tapi terus akhirnya saya akan mencapai special agent dengan kekuatan jaringan. Istilahnya seperti itu, peningkatan dealership. Atau Anda punya target bahwa saya akan mencapai mastership di tahun 2026 sebagai sales master, atau auto sales master, atau bahkan mungkin menjadi diamond master, dan lain-lain. Itu peningkatan dealership, dan resolusi ini
sudah pasti menjadi satu resolusi besar. Lalu yang ketiga, edukasi dan duplikasi. Misalnya ini satu hal yang penting juga bahwa ini akan mencetak leadership juga, leader-leader di bawah Anda, bahwa contohnya resolusi mengadakan home party atau setiap minggu dan memastikan 5 partner menghadiri Sukses Academy setiap bulan. Contoh dari edukasi. Atau duplikasi adalah bisnis atom ini adalah bisnis duplikasi. Jadi pada waktu Anda bisa meresolusi duplikasi Anda kepada partner-partner Anda, otomatis jaringan Anda akan berkembang dan bisnis Anda akan berkembang. Yang keempat, personal branding dan digital. Jadi memang terus terang kalau di Atom ini bintangnya atau artisnya adalah diri Anda sendiri. Nggak perlu takut, aku nggak cantik, nggak pinter ngomong, nggak secantik Song Hye Kyo, nggak bisa malu di depan kamera. Orang itu akan melihat bahwa Anda konsisten untuk personal branding. Dan ini sangat penting sekali bahwa pada waktu Anda melakukan resolusi ini, contohnya bahwa saya akan melakukan upload 3 konten edukasi produk. Contohnya misalnya Anda mau konsistensi di Hemohim atau di penuaan. Kayak Ika ini sekarang lagi personal branding tentang regenerasi sel kayak gitu ya. Itu saya tahu sekali bahwa dia tuh sangat belajar untuk mempersonal brandingkan diri dan belajar digital yang istilahnya terus terang gaptek banget. Saya tahu Ika ini gaptek banget. Tetapi seorang leader itu selalu mau belajar untuk keluar dari zona nyamannya. Jadi sekarang saya sering lihat selalu lewat di TikTok saya pasti ada Ci awet muda itu ya, itu TikToknya Ci Ika, personal brandingnya itu sangat sangat kuat sekali bahwa yang disampaikan adalah tentang regenerasi sel. Jadi penuaan dini itu dari apa-apa. Jadi materi ini istilahnya untuk personal branding ini sangat penting untuk Anda lakukan resolusi besar dalam diri Anda kalau Anda mau sukses di Atomi. Karena terus terang bagaimanapun 4 hal ini adalah hal-hal yang akhirnya harus Anda lakukan untuk melakukan perubahan di tahun 2026 kalau Anda ingin merubah bisnis Atomi Anda menjadi sesuatu yang lebih baik. Kalau mau tetap seperti 2025 ya udah nonton TikToknya nontonnya rajin gitu ya. Atau misalnya nonton TikToknya yang toko-toko aja, jualan-jualan aja, live-live aja, jualan-jualan aja. Itu nggak akan merubah hidup Anda, nggak akan merubah resolusi bisnis Anda. Jadi istilahnya untuk Anda mau berubah menjadi lebih baik tahun 2026, keluarlah dari zona nyaman Anda. Terus terang memang banyak sekali orang-orang yang terlalu nyaman di zona nyamannya, di mana 2025 ngopinya bareng orang-orang yang istilahnya, ya, sekarang ekonomi lagi susah loh. Sekarang di mana-mana seluruh negara juga lagi krismon loh. Sekarang kayaknya ya seperti yang tadi di video bahwa kita berusaha mencari alasan bahwa 2025 ini menjadi tahun yang istilahnya tahun turun-turunnya semua hal. Semua istilahnya kita mencari pembenaran diri bahwa 2025 ini tahun yang istilahnya sepi banget istilahnya seperti itu dan itu menjadi satu lingkaran di mana teman-teman akhirnya nggak bisa maju karena apa yang Anda lihat teman-teman sekitar Anda adalah sama, mengeluh hal yang sama. Tetapi pada waktu Anda mau melakukan resolusi di 2026, Anda harus keluar dari zona nyaman Anda. Ini resolusi besar yang harus Anda buat. Anda mau pengembangan jaringan seperti apa? Anda melakukan 2-2-2, misalnya 2 member baru, 2 follow up member lama, 2 menonton video. Itu juga bisa menjadi salah satu cara pengembangan jaringan. Atau Anda mau punya target seperti apa dalam peningkatan dealership Anda, mastership Anda. Nah, itu yang harus Anda tuliskan resolusi besarnya. Yang ketiga, pecah resolusi besar itu menjadi target 90 hari. Jadi apa sih yang menjadi target 90 hari pertama Anda? Dan ini terus terang itu memang kita mau ngomong menjadi Imperial Master itu kayaknya jauh banget ya. Tapi Imperial Master semua juga mengalami hari-hari pertama mereka.
kesusahan mereka di 90 hari pertama, 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, bahkan sekarang ada 16 Imperial Master. Mereka sama mengalami hal yang sama seperti kita, adalah pairing pertamanya susah banget. Kayaknya mau jadi agent aja kok kayaknya susah banget lah. Semua itu istilahnya sama yang dilewati semua sama. Nah, ini mungkin cara tercepat supaya resolusi Anda tetap jalan. Buatlah target setiap 90 hari, setiap 90 hari. Jadi apa sih target 90 hari? Misalnya, saya dalam 90 hari ini, Januari sampai Maret, saya akan mencapai semi sales master. Atau mungkin Anda yang baru memulai, dalam 90 hari pertama, saya akan menjadi agent. Dalam 90 hari pertama, saya akan menjadi special agent. Nah, ini target Januari sampai Maret. Istilahnya Januari udah berjalan 5 hari loh, nggak berasa gitu loh. Kayaknya PV kemarin tanggal 1, 2, 3 tidur gitu ya. Nah, saya tanggal 5 baru mulai bangun ya. Jadi istilahnya benar-benar waktu itu berjalan dengan cepat dan tidak bisa terulang kembali. Kita nggak bisa, balik-balik ke tanggal 1 dulu lah, liburan lagi, nggak bisa Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu terus berjalan dan resolusi Anda terus berjalan. Pada waktu Anda membuang 90 hari Anda pertama, Anda sudah kehilangan 1 kuartal pertama Anda untuk Anda mencapai kesuksesan. Dan itu akan tertunda terus, ketunda terus, dan akan ketunda terus. Nah, indikator keberhasilan itu harus Anda catatkan. Kira-kira kalau misalnya saya punya target 90 hari pertama saya mencapai semi sales master. Berarti indikator keberhasilannya adalah dalam setiap 3 hari saya harus pairing sekali. Kan Anda harus pairing 5 kali. Kalau Anda dalam 15 hari, Anda harus pairing 5 kali dalam 15 hari. Indikator keberhasilan bahwa setiap hari saya bisa mengumpulkan 100.000 PV kiri dan 100.000 PV kanan. Itu Anda harus tahu targetnya, bahwa itu indikator keberhasilan kalau Anda akan mencapai semi sales master dalam 3 bulan. Anggap aja Januari, oke, Januari saya belum bisa mencapai 100.000 PV. Saya masih setiap hari masih 50.000 PV kiri, 50.000 PV kanan. Oke, berarti bulan kedua, 30 hari yang kedua, Januari, Februari, 28 hari ya Februari ya, itu Anda sudah harus meningkatkan. Wah, ini saya kalau harus mencapai SSM di bulan Maret, berarti Februari saya harus bisa mencapai minim 75.000 PV kiri, 75.000 PV kanan dalam setiap hari. Setiap hari ya Bapak Ibu ya. Dan ini Anda bekerja dengan tim, bukan bekerja sendiri. Kalau Anda merasa bahwa, oh aku sales yang sangat luar biasa, yang bisa menjual semua produk, menjadi sales master dengan cuma 1 orang kiri dan 1 orang kanan, ya silakan. Tapi ini adalah keberhasilan tim, bahwa Anda punya indikator keberhasilan Anda. Terus apa sih kebiasaan kecil yang bisa mendukung jadi daily rutinitas Anda? Misalnya Anda membaca buku, jadi 8 core daily habit itu benar-benar yang istilahnya sangat membantu Anda nantinya untuk merubah mindset. Membaca buku, menonton CH Atomy selama 15 menit. Membaca buku mungkin terus terang Bapak Ibu ya, buat saya membaca buku itu adalah sesuatu yang sangat menyiksa. Saya lebih suka melihat, menonton video daripada membaca buku. Tapi ternyata membaca buku itu kalau dilakukan secara rutin, minim 5 menit sebelum tidur, 10 menit sebelum tidur, 15 menit sebelum tidur, itu akhirnya menjadi satu kebiasaan yang menambah skill Anda. Karena yang harus Anda ubah juga adalah diri Anda. Skill, nah, itu juga. Jadi istilahnya bisa jadi contohnya adalah Anda menghubungi atau mengobrol dengan 2 orang baru setiap hari. Jadi istilahnya kebiasaan kecil tuh istilahnya Anda punya satu kebiasaan yang akan Anda lakukan setiap hari. Jadi at core daily habit, mengobrol dengan orang itu berarti kan show the plan kan, ngobrol dengan orang baru untuk mengenalkan produk, lalu Anda memakai produk baru setiap bulannya yang belum pernah Anda coba. Misalnya di rumah Anda baru pakai odol sabun sikat gigi sampo, nah, Anda coba dish deterjen, liquid deterjen. Nah, itu kan kebiasaan-kebiasaan akhirnya Anda menggunakan produk baru setiap bulannya, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Itu akan menambah target Anda, karena makin banyak produk yang Anda pakai, akhirnya produk yang Anda ceritakan, Anda sharing juga makin banyak. Indikator keberhasilannya juga akan makin besar kalau Anda semakin banyak yang Anda personal brandingkan. Nah, itu. Lalu follow up, meluangkan waktu setiap 10 menit di malam hari untuk mengecek PV jaringan gitu ya. Jadi jangan lupa untuk cek PV group.
nggak bisa istilah Anda bisa sukses ya kalau kata Bu Ida dulu nanti kan berjalan auto gitu ya. Nggak bisa seperti itu karena PV Group ini terus terang Anda harus pantau. Anda ada perubahan penambahan PV atau tidak setiap harinya itu kan dari Anda mengecek PV Anda. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang istilahnya TikTok itu bisa nonton berjam-jam scroll sampai 3-4 jam. Terus terang saya pernah melakukan itu sampai saya itu menyesal sendiri ya. Gila ya, 4 jam nggak berasa loh nyekrol TikTok, cuman ngeliatin kayak gitu ya. Saya nggak, terus nggak dapet duit, nggak dapet TV kayak gitu ya. Itu benar-benar yang sesuatu hal bodoh yang saya lakukan istilahnya pada waktu liburan kemarin. Pernah melakukan hal seperti itu dan saya terus terang menyesal sekali. Coba kalau Anda buat TikTok itu menjadi sesuatu yang menghasilkan, personal branding Anda ditingkatkan, itu akan menghasilkan sesuatu yang penambahan PV, kebiasaan-kebiasaan kecil yang akan membantu resolusi Anda dalam 90 hari. Jadi indikator ini akan membantu Anda tetap objektif, bukan sekedar merasa sudah kerja keras. Nah, ini banyak sekali indikator ini istilahnya tidak dibuat karena merasa Bu Ika, Bu Ida, saya itu loh sudah follow up, sudah nulis daftar nama, sudah menuliskan, sudah melakukan show the plan. Saya sudah melakukan semua yang Bu Ida dan Bu Ika katakan. Tapi kok nggak ada hasilnya ya. Ini Anda perlu indikator keberhasilan Anda. Kalau Anda sudah melakukan semuanya yang sudah diajarkan oleh sponsor, tapi ternyata PV Anda tetap di situ-situ aja, itu pertanda tanya. Tanda tanya pada diri sendiri. Yang saya sudah lakukan benar apa enggak sih, gitu loh. Dan apa yang sudah saya lakukan, core daily habit ini apakah benar apa enggak sih? Jangan-jangan Anda ngobrol dengan teman, 2 orang baru, ngobrolnya 1 jam, 2 jam, tapi ternyata nggak ngobrolin atomi sama sekali. Ya memang di awal memang kita berusaha untuk ngobrol ngalor ngidul dulu nanti supaya tahu ya. Tapi akhirnya tidak ada tujuan pasti ngalor ngidulnya akhirnya tidak menjadi satu keberhasilan. Nah, indikator keberhasilan ini perlu banget Anda tulis dari target 90 hari, indikator lalu kebiasaan kecil untuk add core daily habit Anda harus lakukan. Jadi resolusi menjadi 90 hari ini Anda lakukan, lalu apa yang Anda lakukan setiap 3 bulan Anda punya hasilnya. Anda punya, oh ternyata 90 hari pertama saya dengan saya melakukan sesuai kebiasaan kecil saya, indikator keberhasilan saya, ternyata saya bisa mencapai semifinal semester pertama saya di bulan Maret. Atau kalau misalnya nggak mencapai pun, apa yang sudah Anda capai, apakah ada peningkatan atau tidak selama 3 bulan, itu Anda bisa evaluasi. Tapi kalau misalnya Anda tidak punya target 90 hari sampai tahun Desember 2026, hasilnya tetap sama Bapak Ibu. Saya belum jadi apa-apa. Kok saya masih belum semifinal semester ya? Saya kok kenapa masih belum sales master ya? Jadi karena apa? Target Anda molor terus, nggak ada target 90 harian. Target Anda langsung, ya Bu Ika, saya mau jadi sales master di bulan Juni. Bulan Juni lewat, iya masih belum tercapai ternyata. Tapi nggak tahu apa yang menjadi masalahnya, nggak tahu. Karena Anda nggak punya indikator keberhasilan. Jadi target 90 hari ini sangat penting menurut saya karena ini menjadi evaluasi kayaknya kalau rapot sekolah anak itu rapot setengah semester, rapot tengah semester. Jadi kita tahu oh, anak kita dalam setengah semester itu ngapain sih 3 bulan kan, lalu nanti baru dapat rapot di 6 bulan. Nanti terus semester baru ada rapot 3 bulannya. Jadi ini penting banget Bapak Ibu buat untuk memecah resolusi besar Anda menjadi target 90 hari. Lalu buat sistem, buat bukan tekad. Bukan sekedar tekad yang dibutuhkan untuk menjadi sukses. Tapi Anda bisa membuat sistem-sistem seperti morning routine. Misalnya pagi, apa yang harus Anda lakukan? Anda cek jaringan Anda cek riwayat PV grup Anda. Tentukan target harian Anda bahwa setiap hari ini saya akan bertemu 5 orang, saya harus mendaftarkan 5 orang setiap hari ini. Pagi ini Anda membuat perkataan janji bahwa pagi ini hari ini saya harus mendapatkan 5 orang yang baru yang belanja 10.000 PV misalnya kayak gitu atau saya mendapatkan 5 orang baru yang mereka pasti mau mencoba produk Atomi kayak itu. Itu morning routine yang harus istilahnya Anda buat
setiap pagi dan istilahnya nggak boleh terlewatkan. Jadi morning routine, deep work, sama nightly review itu Anda jadikan ini menjadi sistem yang istilahnya menjadi rutinitas Anda. Pagi yang Anda buka setelah berdoa, setelah apa, cek TV gitu ya, cek TV, ada pertambahan jaringan nggak, ada orang baru apa enggak. Nah, itu Anda cek untuk Anda lakukan di pagi hari. Lalu pagi hari apa sih yang biasa Anda lakukan? Pakai produk Atomi, minum hemohim, Anda foto, pakai skincare, Anda foto. Untuk apa? Untuk upload di medsos Anda, untuk upload di status Anda, untuk upload di personal branding Anda. Nah, itu morning routine yang harus Anda lakukan. Yang kedua, deep work itu adalah misalnya Anda benar-benar mau melakukan Atomi, kerja Atomi ini berapa jam sih gitu ya. Orang kerja sebagai employee itu kerja 8 jam. Anggap aja Anda kerja 8 jam pertama, kadang ibu rumah tangga biasanya 8 jam itu anak sekolah. Jadi kalau anak saya sekolah biasanya pagi anggap aja bersih-bersih, terus habis itu saya baru melakukan deep work saya di Atomi misalnya seperti itu. Jadi Anda harus fokus melakukan kerjaan Atomi tanpa gangguan. Jadi saya benar-benar yang harus Anda lakukan apa? Anda melakukan show the plan, Anda melakukan follow up, Anda menuliskan daftar nama, menambahkan setiap daftar nama baru setiap bulan berapa 20 orang. Itu harus Anda lakukan di deep work ini. Benar-benar istilahnya yang Anda kerjakan di Atomi tanpa gangguan. Jadi istilahnya Anda tentukan sendiri waktunya kapan. Nah, itu benar-benar harus Anda lakukan. Lalu edukasi mandiri, konten digital harus tetap dilakukan. Gunakan waktu ini untuk membalas chat-chat dari member. Itu benar-benar yang Anda lakukan. Lalu setelah itu mungkin Anda jemput anak sekolah, Anda masak, harus apa lah. Malam hari Anda lakukan nightly review. Ini adalah progress cek lagi. Oh, hari ini saya udah daftarkan 5 member. Oh, hari ini saya masih belum daftarkan 5 member. Yang saya show the plan hari ini ternyata 3 orang oke, 2 orang belum oke. Itu Anda buat review. Jadi setiap hari target harian Anda itu akan benar-benar tercapai. Lakukan bocor-bocor. Siapa yang bocor? Lakukan evaluasi singkat. Jadi apa sih yang menjadi kendala ini ditolak? Kenapa dia ternyata sudah belanja produk lain karena saya telat follow up atau apa. Jadi istilahnya tuliskan aja. Lalu siapkan mental. Siap malam itu Anda bisa menuliskan, siapkan mental, tulis satu hal positif yang terjadi hari ini agar tidur Anda lebih berkualitas. Nah, ini salah satu tips mungkin buat teman-teman malam hari. Hari ini saya udah review apa sih hari ini yang satu hal positif yang saya dapatkan hari ini, dan itu membuat saya merasa bahwa saya sudah melakukan pencapaian. Anda menghargai diri Anda, apa yang sudah telah Anda lakukan hari ini. Dan itu akan membuat Anda merasa, oke, ini terus bisa berjalan. Aku yakin Atomi bisa berjalan terus. Jadi istilahnya ini sistem yang harus Anda buat, bukan sekedar tekad, ya aku mau sales master, ya aku tahun depan mau diamond master, ya aku tahun depan mau Sharon Rose master. Nggak cuma tekad aja, tetapi apa yang perlu Anda lakukan progresnya dan lakukan secara konsisten. Oke, yang kelima adalah tentukan larangan-larangan di tahun 2026. Apa sih 3 hal yang tidak boleh kamu lakukan di 2026? Nah, misalnya menunda-nunda waktu kayak gitu ya. Jadi banyak hal mungkin yang kamu tunda-tunda di tahun 2025 atau melakukan hal yang nggak penting, masuk ke dalam drama-drama di maksudnya drama-drama di silsilah partner-partner Anda, bagaimana akhirnya itu bisa membuat Anda menjadi down atau gimana. Jadi istilahnya ini teman-teman tuliskan sendiri, apa sih yang sudah pasti nggak boleh saya lakukan terulang kembali di tahun 2026 ini, hal-hal yang istilahnya tidak boleh saya lakukan di tahun 2026. Ngopi bareng dengan orang yang sama gagalnya, misalnya kayak gitu. Ngopi bareng dengan orang yang toksik. Saya nggak mau membuang waktu dengan hal-hal yang istilahnya cuman ngerumpi sana ngerumpi sini, ngerasani orang, ngomongin orang kayak gitu. Itu buatlah satu larangan di mana itu membuat Anda
menghindari hal itu. Karena pada waktu Anda menentukan resolusi untuk perubahan hidup Anda lebih baik lagi di tahun 2026, Anda pasti harus punya batas-batas di mana Anda harus sudah nggak melakukan hal yang sama lagi. Kalau enggak, akhirnya ya tahun 2025, 2026, 2027, 2030 ya tetap sama. Karena apa? Anda mengulangi hal yang sama, rutinitas yang sama, kebiasaan salah yang sama. Jadi ini benar-benar resolusi yang mungkin bisa Anda rangkum, Anda buat untuk masih panjang, masih 360 hari ke depan di tahun 2026 ini. Dan saya yakin teman-teman mungkin punya banyak impian, visi, tujuan. Boleh Anda membuat tujuan itu, tapi mulailah pecah bagaimana tadi seperti langkah-langkah yang sudah saya sampaikan. Mungkin itu bisa membantu untuk teman-teman melakukan resolusi di tahun 2026. Mungkin itu aja Bu Ida dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Rini. Ya, setiap kita ya memang harus membuat resolusi ya supaya kehidupan kita lebih baik. Itu di satu sisi. Tetapi di dalam sisi lain, di dalam sisi bisnis tentu saja tujuan resolusi itu adalah untuk apa? Untuk menunjang ya, menunjang kinerja kita dari tahun yang kemarin kita sudah lalui, di tahun ini kita harus bisa lebih baik lagi. Nah, kalau saya, teman-teman, kita harus melihat ya di pergerakan masa depan jaringan kita ini, di jaringan saya harus bisa melihat ya, harus melihat. Wah, kalau tahun kemarin dengan kinerja saya yang seperti apa, saya hasilnya seperti ini. Lalu next ke depan tahun ini saya harus ngapain? Saya harus mencapai apa? Nah, dari situlah kemudian saya dengan target yang saya buat ini, saya harus membuat resolusi diri. Resolusi diri buat saya itu adalah evaluasi ya, evaluasi yang kemudian saya tambahkan dengan inovasi-inovasi. Nah, ini menurut saya ya. Jadi saya tidak mau apa kinerja saya yang tahun lalu itu saya ulangi di tahun sekarang, apalagi kalau kinerja itu tidak baik, tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, teman-teman, kalau saya sendiri, kita sekarang ini kan berhadapan dengan dunia digital ya, kemudian ada inovasi teknologi ya teman-teman. Kalau melihat HP itu kan luar biasa sekali, dan teman-teman yang punya kemampuan finansial lebih itu sebenarnya ketika Anda belanja HP atau beli HP, Anda seharusnya mendapatkan teknologi yang sangat-sangat bisa mendukung bisnis Anda. Contohnya misalnya ada sekarang ini ada Meta AI, kemudian lagi Gemini ya, seperti itu. Itu sangat kinerja kita. Anda mau belajar di situ. Nah, teman-teman, saya berjuang untuk saya terus belajar ini ya di waktu setelah saya ini untuk mempermudah saya. Nah, ini adalah tentang bagaimana kita harus membagi pengetahuan kita, bisnis kita tetap relevan di era digital. Ida kepental kah? Rin, Ida kepental? Ya, maaf Nah, kepental. udah masuk lagi. Oke, silakan. Ya, memang resolusi diri itu bicara tentang kita mau enggak ya, kita mau enggak mengevaluasi diri kita, lalu bagaimana setelah kita evaluasi kita melakukan terobosan-terobosan baru ya, terobosan-terobosan baru. Selain itu juga teman-teman,
resolusi diri saya adalah saya berjuang untuk memperbaiki sistem. Tadi Rini juga menyinggung tentang sistem ya, bukan berarti kita kemudian membuat sistem di dalam sistem di bisnis Atomi ini enggak ya, tetapi sistem kerja kita, cara kerja kita ya. Saya berjuang untuk memperbaiki. Saya mulai menata ya dari mulai edukasi ya, bagaimana kita punya tim edukasi, kemudian bagaimana kemudian kita koleksi untuk saya berjuang untuk mengkoleksi informasi-informasi tentang produk-produk, kemudian mulai memikirkan berjuang mengkoleksi testimoni-testimoni dan seterusnya. Ini penting sekali untuk apa? Untuk menunjang ya, menunjang kinerja dari member-member kita semuanya dan bisnis kita ini. Nah, teman-teman, apa namanya, kemudian target-target tentu saja pasti ya, kalau saya memang menarget ya, sekarang ini mungkin kaki kanan saya jauh lebih kuat ya, 3 kalinya dari kaki kiri saya. Tetapi saya yakin, saya percaya, ya, saya yakin, saya percaya. Tanpa saya harus meninggalkan kaki kanan saya mampu membangun kaki kiri saya. Nah, bagaimana caranya? Action, ya, action. Saya akan bersegera. Nah, teman-teman, ini saya terus proses ya. Sementara sambil saya memikirkan siapa ini yang mau saya dampingi dengan lebih lagi di kiri saya, maka saya harus berproses tetap berjalan bersama dengan kaki yang kencengnya saya, begitu. Nah, teman-teman, buat kita adalah bagaimana kita membuat sistem duplikasi di tim kita itu bisa berjalan dengan baik. Sistem edukasinya, kemudian kita harus mencetak leader-leader baru, kemudian bagaimana kita bisa melakukan home sharing ya atau home party seperti itu kita harus membuat perencanaan-perencanaan yang lebih baik lagi. Nah, kemudian untuk diri kita sendiri ya, untuk diri kita lalu bagaimana? Kita harus upgrade teman-teman. Selain tadi dengan sistem digitalnya, kita juga harus upgrade diri tentang apa? Mindset kita. Upgrade diri. Ya, saya sering mengatakan kalau orang itu sebenarnya tidak ada orang bodoh ya. Yang ada itu mainnya kurang jauh gitu ya. Mainnya kurang jauh, taunya hanya itu aja gitu ya. Nah, cobalah kita mencoba untuk main lebih jauh. Main lebih jauh tidak perlu kita pergi secara fisik, tidak, tetapi kita cukup membaca pemikiran orang-orang yang sukses ya, pemikiran orang-orang yang sukses. Nah, kemudian kita juga harus secara pribadi kita harus punya apa? Punya daya tahan ya untuk kita tetap bisa konsisten. Nah, ini yang paling berat teman-teman menurut saya. Daya tahan konsistensi itu berat sekali. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita harus memperkuat dalam hal etika bisnis ya, etika bisnis supaya member-member kita pun bisa melakukan hal yang sama ya. Nah, teman-teman, ada satu tips kunci di business networking, speed of the leader is the speed of the team ya. Artinya kecepatan seorang leader itu juga adalah apa? Kecepatan akan menentukan ya kecepatan dari tim kita. Nah, leader jangan enggak leda-leda itu bahasa Belanda ya. Leda-leda itu slowly ya. Jangan seperti itu atau slowly yang kalau leda-leda sebenarnya itu slowly ngomongnya iya tapi nggak dilakonin ya. Itu leda-lede ya. Nah, kita nggak boleh sebagai seorang leader, tetapi kita harus buktikan bahwa kita adalah leader yang memiliki kecepatan, ketepatan ya, dan strategi ya. Itu kita harus punya itu. Supaya apa? Supaya kita bisa membawa tim kita jauh lebih kencang lagi mencapai impian-impiannya. Itu saja. Nah, mungkin dari Ika ada pandangan yang lain tentang resolusi diri, resolusinya Ika juga boleh. Silakan Ika, saya persilahkan. Oke, terima kasih Ida Rini yang sudah menyampaikan untuk kita resolusi untuk 2026 ya teman-teman ya. Nah, ini penting banget untuk kita semua. Dan kita melihat Mr. Park itu juga selalu ya, dia membuat satu canangan, suatu resolusi juga untuk Atomi secara global ya. Nah, dengar punya dengar ya teman-teman ya. Kita
Kalau teman-teman melihat layar kami di Zoom, ini kan words over matter ya, yang ditayangkan di situ ya. Ucapan di atas segalanya. Itu tema kita tahun ini. Tema tahun depan, Mr. Pak, dengar-dengar ya, itu tentang ketegasan dan ketepatan. Jadi ini sangat bagus ya. Ketegasan dan kecepatan, sorry, ketegasan dan kecepatan ya. Jadi memang butuh suatu ketegasan dari diri kita. Untuk sukses itu nggak cukup seperti tadi Ida ini udah bilang ya, pengen ya. Siapa yang nggak pengen ya? Tiap kali kalau kita bilang, yuk eh, kita gerak, yuk ini marketing plan bisa income 1 M sebulan. Siapa yang mau? Mau, sekali mau, semua mau ya 1 M ya. Tapi giliran kita untuk ajak untuk bergerak, mereka mulai menyampaikan 1.000 alasan untuk mereka tidak siap untuk menjadi bagian dari tim kita untuk berlari bersama ya teman-teman. Jadi di sini butuh ketegasan kita sejauh mana. Jadi ini yang kami bertiga mencoba mengajak teman-teman semua yang hadir di sini sejauh mana teman-teman benar-benar ingin sukses. Karena kenyataannya ternyata ya kalau kita sering mendengar coach motivasi ya motivator yang bicara di medsos kita ya. Kalau kita biasanya saya kalau nonton medsos itu saya nggak pernah namanya dengar artis saya cukup kuper loh teman-teman. Saya nggak tahu apa yang terjadi di artis Indonesia ini tuh nggak paham. Tapi yang saya tonton itu adalah bagaimana motivator ini itu ya semua itu. Nah, mereka semua mengatakan bahwa bagaimana kita ini bagaimana kita ini benar-benar harus memiliki keinginan yang kuat, benar nggak? Sejauh mana Anda tuh mau sukses? Banyak orang hanya bilang mau, tapi seberapa maunya? Nah itu yang sangat abu-abu ya, sangat susah untuk kita. Jadi butuh dari hati Anda pikirkan, siap nggak Anda maju di tahun itu untuk menjadi orang sukses? Karena kalau siap, kita butuh benar-benar untuk memikirkan semua yang sudah disampaikan Rini tadi. Rencana kerja kita, apa semua kita lakukan. Nggak bisa lagi hari demi hari lewat seperti biasa, kembali lagi seperti tahun-tahun lalu. Kalau sama aja dengan tahun-tahun lalu, maka hasilnya akan sama dengan tahun-tahun lalu. Nggak akan beda, teman-teman. Jadi sederhana sekali resepnya, sama kayak bikin kue, sama kayak bikin makanan. Kalau bumbunya sama saja, maka rasa yang keluar akan sama. Jadi kalau bumbunya sama saja, cara masaknya sama, cara bakingnya sama, jangan pernah harapkan rasanya berbeda, jauh lebih enak gitu, nggak akan ada. Ya, simple aja teman-teman ya. Jadi gampang nggak jadi sukses? Tidak gampang, tidak ada yang gampang. Kalau misalnya bisa income 1 miliar sebulan itu gampang, di dunia ini udah nggak ada orang susah. Kenyataannya yang menampar wajah kita adalah lebih banyak orang susah daripada orang sukses. Hanya 1% aja di dunia ini ya yang benar-benar sukses. Nah, orang-orang yang 99% ini mereka hanya banyak mengeluh susah, ya mengeluh ini itu. Tapi saya merasa mereka menikmati kesulitan mereka ini. Ya kenapa? Karena mereka nggak mau kita ajak keluar. Nah, jadi Atomi ini kalau saya lihat ini udah yang paling mudah dibandingkan cara lain, bisnis lain untuk kita bisa sukses. Ya, Atomi ini udah gampang banget. Ya, lebih gampang dibanding udah nggak ada yang lebih gampang. Ya, jadi mari kita berusaha untuk mengupgrade diri. Ya, bagaimana kita bisa upgrade income kita? Misalnya Bu Ida, aku mau dong jadi SM, aku mau naikin income saya Bu Rini. Nah, apa yang pertama harus kita lakukan? Sebelum kita bisa mengupgrade income kita, yang harus kita lakukan upgrade diri kita. Selama kita nggak mengupgrade diri kita, itu income nggak akan ke-upgrade. Ini jalan sejajar teman-teman. Ya, jadi berusaha mengupgrade diri berarti kemampuan saya selama ini seperti apa. Nah, tahun ini saya harus seperti apa? Seperti kata Rini, aku ini terkenal gaptek ibaratnya ya. Nah, uzur banget lah ya, gaptek. Tapi kita nggak boleh tenggelam dalam kegaptekan itu. Ya, jangan bangga dengan kegaptekan ini. Jujur boleh.
Ya jujur boleh, tapi bukan berarti mempertahankan kegaptekan. Ini beda ya teman-teman ya. Jujur dengan bangga banget ya, mengiklankan diri dan berusaha mempertahankan diri dengan kegaptekan, itu jangan. Jujur boleh, tapi mari kita belajar untuk bisa lakukan yang mampu kita lakukan. Tidak diminta kok tiba-tiba Anda secanggih yang konten kreator luar yang segitu canggih. Enggak. Tapi cobalah berusaha untuk bisa naik tingkat untuk Anda bisa belajar. Ya membawakan materi singkat. Jangan hanya aku pengen bikin ini yang bikin ini. Jangan hanya pengen bikin ini, bikin. Coba prakteknya mana. Ya belajar ini Anda tuangkan kemana. Dan ini perlu disiplin luar biasa. Karena benar-benar ya teman-teman, waktu ini berjalan tanpa kita rasa tuh kayak hari ini ya saya bingung. Kayaknya kok tuh udah malam aja, udah jam 9 aja. Ya dari pagi blok ini itu. Tahu-tahu sudah malam teman-teman. Ya. Nah jadi benar-benar harus diatur waktunya kata Rini tadi. Pagi kerjain apa? Ya pagi ini ngapain? Ya morning rutin ini apa? Ini penting banget. Karena ini membentuk kebiasaan kita. Kalau kita udah kelolosan waktu kita di pagi, maka kita akan kelolosan siang. Kelolosan pagi dan siang, maka kita kelolosan malam. Akhirnya apa? Satu hari ini nggak ada kerja apa-apa. Tidak ada PV, tidak ada follow up, tidak ada member. Ya, lanjut lagi tanggal berikutnya. Tahu-tahu ini udah tanggal 5. Tanggal 5 tuh berarti kita udah lulus 1 minggu loh. Ya, bagaimana dengan PV kita? Ada nggak rasa ketar-ketir? Aduh gila, aduh gimana ya? Ada rasa itu nggak? Kalau enggak, kalau ada tenang, 1000 tenang, walaupun PV hanya 10.000 selama 5 hari, itu berarti Anda belum benar-benar mau sukses. Kalau selama 5 tanggal sampai tanggal 5 kita hanya ada PV berkembang 10.000, itu harusnya lutut kita tuh udah gemeteran dengan mampu berdiri. Harusnya tuh stres itu setegang itu ya. Kenapa? Karena kita menunda banget kesuksesan kita kalau hanya 10.000 dalam 5 hari. Ngapain aja, kemana aja kita ini. Itu ya. Nah coba. Wih tapi berarti harus stres itu ya Bu Ika. Nggak mau gue mah hidup mas kayak aja. Mau nyantai aja. Mau nggak enak banget. Ini aja hidup udah susah ya. Udah nggak enak. Masa tambah atau minggu mesti tambah stres lagi? Oh enggak Teman-teman percayalah. Semakin tahun ke depan, semakin tua kita nanti kalau kita semakin miskin di hari tua, jauh lebih stres. Lebih baik kita streskan sekarang, pontang-panting kerjakan dengan setengah mati, sampai nggak sempat napas. Kayak Ida ya, dia keluar kota nyetirnya. Serasa-rasanya lihat dia itu kayaknya sampai napas saja susah. Dia cari waktu untuk napas saja rasanya susah kayaknya ya kan. Tapi bersyukurlah lebih baik kita stres karena nggak sempat napas rasanya. Daripada nanti nggak ada kerjaan itu lebih stres teman-teman. Ya, daripada nanti Anda biarkan tim Anda lama-lama nggak ada lagi. Wah iya loh nggak ada lagi yang bisa saya sapa. Semua udah hilang, membernya hilang semua ya. Itu lebih stres teman-teman. Ya, jadi mari kita setiap pagi, setiap dari kita punya rutinitas yang berbeda. Mungkin ya Anda masih punya anak yang sekolah, bangun tidur, tentu kegiatan pagi Anda menyiapkan sarapan untuk keluarga dan anak untuk bekal sekolah ya. Kita nggak menyuruh Anda yang masih punya kegiatan pagi seperti itu duduk untuk liatin PV, enggak ya. Tapi setelah itu Anda harus, jadi setiap dari kita harus bisa mengatur. 2026 ini coba diperketat. Ya, coba diperketat. Anda bikin manajemen waktu Anda masing-masing. Pagi itu jam berapa sampai jam berapa yang aku selang, yang aku bisa curi waktu saya sepanjang hari ini. Ya, jam anak lagi ke sekolah, setelah saya nyiapin makanan, setelah suami berangkat kerja, setelah anak sekolah. Nah, jam kosong ini aku kerjakan. Setelah itu aku jemput anak. Setelah anak pulang, anak ini itu setelah diantar ke les lagi, nah aku kerja lagi. Dan sebagainya. Aturlah sebisa mungkin, semaksimal mungkin supaya kita segera mendapatkan momentumnya, teman-teman. Dan mendapatkan ritme kerja kita. Ya. Kenapa sambil liburan kita tetap perlu kerja ya, teman-teman? Karena ini manusiawi banget. Kalau kita benar-benar totali liburan, kita ini membangkitkan diri kita aja ya untuk on kerja lagi itu nggak gampang.
Karena udah terlalu berhari-hari ini otak kita nih kesetnya tuh pokoknya liburan full. Tanpa lihat HP, tanpa panggil sapa tim, tanpa tanya PV, tanpa lihat aplikasi gitu ya misalnya ya. Akan susah sekali untuk kita ini on lagi. Makanya kita tahu kelemahan kita sebagai manusia, apalagi kita ini adalah leader dari tim kita punya anak-anak ya di dalam jaringan kita, maka dari kita masing-masing berusaha untuk belajar menjaga api dan semangat kita. Jadi walaupun holiday, tetaplah sapa tim kita, tanya ini, tanya itu. Coba tetap lihat pertumbuhan jaringan Anda seperti apa, PV Anda bagaimana. Berusaha untuk tetap mengejar PV itu. Ya. Kenapa? Karena kenyataannya walaupun libur, kita tetap makan. Uang sekolah tetap bayar. Sampai tanggalnya tetap bayar. Tagihan tetap jalan. Jadi jangan sampai PV Anda ikut holiday, ya. Nah, karena kita belum seperti Imperial. Saat kita ini dan saat-saatnya kita bekerja mati-matian untuk membangun jaringan kita, teman-teman, ya. Nah, jadi tadi kata Rini target 90 hari, benar. Otak kita, teman-teman, paling jauh Anda bikin target itu 6 bulan. Jadi mulai dari sebulan, 2 bulan, 3 bulan Anda mau lakukan apa? Pengen pencapaiannya apa? Ini dibuat teman-teman. Buatlah program kerja Atomi Anda seperti Anda kerja di kantor. Bos Anda siapa? Bos Anda adalah impian Anda sendiri. Kalau kita mundur, kita akan ditegur oleh impian kita. Bos kita itu impian kita, teman-teman. Yang tidak kelihatan ini ya, impian ini. Nah, itu bos kita, teman-teman. Ya, kalau Anda bilang aku mau Imperial, terlalu jauh. Setengah tahun. Otak kita hanya mampu membuat plan kerja setengah tahun supaya kita benar-benar ya ke-trigger untuk lari. Kalau lewat jadi per 3 bulan sampai 6 bulan. Ya, nah itu ada yang lebih dekat. Jadi otak kita tuh bisa lihat. Tapi kalau langsung ada jangka panjang, gak ada jangka pendek, gak akan nyampe jangka panjangnya. Jangka panjang itu dicapai dari jangka menengah dan jangka pendeknya. Baru nyampe yang ke panjang. Seperti itu teman-teman ya. Jadi mulai Anda coba target pairing Anda. Itu yang saya selalu bilang. PV kita yang kita lihat teman-teman. Anda coba set target. Ya jangan lihat PV kiri masih 50, kanan 150, masih jauh lah dari pairing. Kalau leadernya tanya, Ida gimana PV-nya? Kapan mau pairing? Masih jauh Bu, kiri baru 50, kanan 150. Terus gimana? Ya gitu. Nggak ada target kapan mau pairing. Jadi kalau kita nggak ada target mau berapa hari kita pairing sekali, Anda melihat PV Anda 50.000 kiri, 150.000 kanan, maka Anda akan kerja sedapatnya. Pairing sebulan sekali akhirnya yang terjadi. Bisa 2 minggu sekali Anda merasa hebatnya luar biasa sudah. Ya, tidak begitu. Anda harus punya target misalnya, oke, saya punya pairing seminggu sekali. Kenapa seminggu sekali teman? Supaya Anda bisa mencapai special agent. Dealership Anda yang mempersiapkan Anda menuju ke sales master. Nah, kalau Anda mau mencapai special agent, maka pairinglah seminggu sekali. Seminggu sekali minimal. Ya, makanya Anda punya target. Pokoknya tiap minggu saya harus punya pairing. Nanti lama-lama rapatkan seminggu 2 kali. Ya, dan seterusnya. Jadi Anda ada target. Jadi Anda bisa breakdown kan setiap hari butuh pengejaran berapa. Seperti itu ya. Nah kemudian malamnya biasa ya kalau kami itu jam 9.30 tuh waker udah bunyi. Untuk mengkontrol lagi perkembangan PV seperti apa. Ya jadi memang harus kita lakukan perbaikan. Ya jadi saya sendiri berusaha. Jadi memang kita perlu branding diri ya. Kenapa medsos saya ganti dengan nama Enci Awet Muda? Bukan berarti saya mengklaim saya awet muda teman-teman ya. Tapi yang ingin saya sampaikan di materi-materi saya bahwa awet muda yang sesungguhnya adalah bagaimana kita menjaga peremajaan sel tubuh kita yang akan berkaitan dengan wajah kita teman-teman. Ya, supaya teman-teman kita tahu dia tidak hanya ke klinik kecantikan,
pergi oplas sana sini, tarik semua wajahnya, tapi badannya tetap rongsok. Dia tetap tua. Siapa bilang habisin 2 miliar untuk ubah semua mukanya, terus dia jadi awet muda? Tidak. Kenapa? Karena dia terjadi penuaan, tetap terjadi kerusakan sel di dalam tubuh dia. Jadi ini sinambung, ya. Nah, jadi saya sekarang komitmen saya 2026 ini saya berusaha menggali, belajar, berusaha mengedit, berusaha memberikan materi semampu saya dulu, belajar bertahap tentang digital ini. Ya. Saya akan berusaha belajar supaya bisa membagi materi ke teman-teman. Ya, jadi kita jadi teman-teman bisa belajar kayak penyakit lambung itu kenapa semua. Jadi itu adalah resolusi saya untuk bisa setiap minggu itu 2-3 kali materi itu harus naik. Apakah gampang? Nggak gampang teman-teman. Saya harus belajar, saya harus menggali materi dari ChatGPT lah, dari Meta AI, dari segala macam materi. Saya harus gali, saya harus buat, saya harus hafalkan, saya harus tampilkan. Nah, jadi itu adalah bagian dari mengupgrade diri dan membranding diri. Nah, teman-teman semua harus. Jangan tunggu leader Anda baru gerak. Berusaha untuk memimpin diri kita. Kita nggak akan bisa memimpin tim kalau kita nggak bisa memimpin diri kita sendiri. Ya, jadi orang yang perlu Anda pimpin itu adalah diri Anda dulu. Bagaimana Anda memanajemen diri waktu Anda, bagaimana Anda memimpin diri Anda untuk mau berubah dari keterbatasan yang sekarang. Saya cuma bisanya sekian. Nah, strateginya bagaimana supaya saya bisa lebih maju? Ya, saya mampunya sekian. Oke, sekarang sekian. Sekarang gimana caranya? Strateginya supaya saya bisa lebih. Seperti itu teman-teman ya. Jadi seminar-seminar kita lihat ya program kantor. Ini kantor juga ada resolusinya luar biasa ya. Kantor dia men-challenge membuat program untuk center itu juga luar biasa. Tujuannya adalah itu adalah target perusahaan. Perusahaan menarget diri mereka secara global. Jadi gini, perusahaan punya resolusinya, mari kita ikut nyemplung di dalam. Jangan sampai kantor ini dia berkembang luar biasa, kita tidak ada di dalamnya. Itu rugi teman-teman. Karena kantor bikin program berarti untuk semua member di seluruh Indonesia. Nah, tinggal siapa yang mau ikutan. Nah, kan rugi kalau dia untuk semua member terus kitanya nggak ikutan. Tim orang lain yang luar biasa ikutan. Nah, kita yang rugi. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita saya nggak bisa, saya ini, saya nggak itu. Karena kantor sudah maksimal mati-matian mensupport, memberikan program untuk kita. Ya, jadi marilah kita menyikapinya. Nah, sekarang digencarkan ya, setiap kota-kota besar dibuat setiap hari. Setiap bulan ada ODS. Nah, setiap bulan ODS sebenarnya ya itu adalah suatu peluang bagi semua member karena berarti kehadiran seminar ini penting banget ya teman-teman, ada wadah untuk belajar. Tapi seminar ini baru terlaksana apabila para member mau mengupgrade diri, mau mengambil bagian belajar menjadi speaker. Kalau enggak, tiap kota-kota tuh kelimpungan cari speakernya siapa. Rini diajak tuh setiap bulan bikin di Malang. Rini setengah mati. Kalau sampai Malang bisa setiap bulan, Surabaya bisa setiap bulan, itu bagus sebenarnya teman-teman. Tapi permasalahannya speakernya mana? Acara ini adalah dari kita untuk kita. Jangan pernah merasa oh ya ya tiap bulan aja Bu Rini, kalau bisa tiap minggu. Terus saya cuma hadir doang. Ya, kita harus pikirin siapa yang bicaranya. Marilah kita semua ambil bagian di situ. Melatih diri kita. Tangerang sekarang setiap bulan diadain kelimpungan nggak kami yang beberapa di Tangerang kelimpungan saya. Ya, karena Jakarta setiap minggu, Tangerang mau setiap bulan ya, tapi apa? Mari kita berusaha. Kenapa? Karena kalau memang bisa setiap bulan ini bagus sebenarnya untuk tim kita. Untuk tim seluruh Indonesia ini bagus. Jadi wadah ini berjalan ya. Jadi ada tempat bagi teman-teman untuk berlatih, untuk belajar, untuk tampil ya. Nah, jadi mari kita belajar
untuk mengetatkan diri sehingga kata ini larangan 2026 apa? Ayo masing-masing apa yang masih semboyannya alon-alon asa kelakon. Nah, itu dilarang tahun 2026. Untuk bisnis nggak ada yang selamat kalau pelan-pelan. Kelibes orang ya. Nggak ada. Apalagi digital, semua serba cepat. Sekali pencet enter ini 0,0 sekian detik jari ini turun cekrek. Itu the link bisnis sudah jalan. Kecepatan segitu cepat. Jadi jangan lagi pakai alon-alon asa kelakon. Ya Bu Ida, nanti ya saya pelan-pelan saya pelajari dulu Bu Ida. Ya, pelajarinya saya sering bilang, lah kamu nggak mau datang ke home meeting, nggak mau Zoom, nggak mau seminar, nggak mau ketemu leader, katanya mau pelajari dulu. Terus materinya apa yang tuh dipelajari? Nah kita kalau pelajari itu kan harus ada materinya dulu, dipelajari. Lah ini nggak ada materi dipelajari. Yang ada apa? Dia nggak mau belajar. Gitu ya. Nah jadi teman-teman, ayo secepat-cepatnya buatlah impian Anda setinggi-tingginya, ya, setinggi-tingginya tapi punya tanggung jawab untuk mengejar. Kalau Anda tidak punya mimpian tinggi, kalau Anda hanya buat impian yang kiranya Anda mampu capai, itu bukan impian. Itu kenyataan yang bisa dicapai. Impian itu impian yang rasanya hampir-hampir nggak bisa dicapai. Cuma kita bikin program mengejarnya. Ya jangan sampai kita bikin, oke impian yang terbesar, saya bikin impian sebesar-besarnya. Tapi saya nggak membuat planning pergerakan menuju ke sana. Nah itu yang udah pasti impiannya nggak dicapai. Makanya dia bilang, makanya akhirnya orang merasa, kalau gitu saya nggak usah bikin impian yang gede-gede. Impian yang sedang-sedang aja. Ya, nggak bisa, yang sedang-sedang nggak bisa mendrive kamu. Impian yang sangat besar yang membuat kita merasa kewalahan kalau tidak diatomi kayaknya nggak ada cara saya untuk capai ke situ. Sehingga kita merasa punya tekad hanya atomi yang bisa membawa saya ke sana. Ya, jadi resolusi saya juga saya akan berusaha terus untuk menggali materi untuk bisa memberikan edukasi ya supaya ini juga membantu saya untuk memberikan workshop-workshop dan home meeting untuk pencerahan materi ke pelatihan ke teman-teman saya, tim saya. Dan saya juga terutama untuk Surabaya, saya akan berusaha untuk tahun ini per 2 atau 3 bulan sekali saya akan ke sana ya. Eh, saya akan dampingin member-member saya yang memang saya lihat itu menggeliat mereka bergerak. Saya akan berusaha mengalokasi waktu saya untuk mereka. Ya, jadi curilah perhatian leader Anda. Kalau Anda tidur, leader Anda nggak akan memberikan waktunya ke Anda. Ngapain? Ya, mau suruh leader Anda nyanyi lagu Nina Bobo gitu kah? Bukan. Ya, jadi leader Anda langsung akan bereaksi, langsung akan memberikan waktu dia sekali dia melihat Anda melek, Anda nafas, Anda mau bergerak, dia akan memberikan seluruh waktu dia akan bagi ini ke sana berapa persen, dia akan bagi habis. Ya, akan bagi habis. Secara totalitas kami akan terjun semua untuk tim kami. Kalau kalian bergerak, siapa yang bergerak, siapa yang merebut waktu kami akan berikan. Ya, itu janji kami. Nah, kami mohon tim kami masing-masing juga, ayo jadilah perpanjangan tangan kami juga. Ya, masing-masing ambil bagian. Belajar untuk Anda bisa ambil waktu juga. Yang sering telat datang, ayo resolusi untuk jangan telat lagi tahun depan. Ya, karena Anda harus menunjukkan Anda sebagai leader tim Anda. Jangan merasa toh ada Ida di sana. Nanti kan Ida datang duluan. Kalau tim saya ini kan Ida bisa ngomongin. Saya datangnya nanti nggak apa. Bukan begitu. Figur Anda harus dilihat oleh tim Anda. Ya, seperti itu. Saya rasa itu ya, itu yang penting. Saya senang ya di Surabaya yang 2 bulan bulan apa 2 bulan lalu kan saya ke Surabaya ya, dan mereka mulai bergerak, mereka besok juga akan ada home meeting di Manula ya, sehingga saya juga akan segera ke sana untuk bisa menjumpai mau berapa orang Manula yang berhasil mereka ajak member, mari kita mendekati mereka ya, memberikan pencerahan untuk oma opa kita gitu ya. Nah, mari teman-teman kita semua lebih disiplin. Anda harus punya catatan.
setiap Anda punya member baru, ya member. Nah, siapa yang serius yang butuh perhatian kita? Lah, profesional lah untuk memegang tim Anda. Ya, harus profesional. Ya, karena ini bisnis 1 miliar, teman-teman. Bisnis 1 miliar per bulan, kalau Anda jalaninya dengan sesempatnya, gak akan nyampe. 1 M loh per bulan, teman-teman. 1 M. Ya, orang di sini UMR 5 juta aja kerja dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam untuk 5 juta. Masuk akal nggak kalau kita 1 M per bulan kerja seadanya? Nah, ya jadi kita bisa lihat. Kalau Anda kerjakan 8 jam, Anda punya tekad kelola waktu Anda 8 jam satu hari berikan ke Atomi, Anda segera bisa income SM auto minimal. 8 jam tidak berarti Anda harus langsung full pepet 8 jam. Sesuaikan dengan setiap hari karena dari kita nih saya mengerti Anda semua punya kegiatan masing-masing. 8 jam itu Anda boleh pagi 2, siang 2, sore 2, malam 2 atau berapa 2. Silakan pokoknya 8 jam aja satu hari Anda berikan ke Atomi. Kerjakan maksimal. Ya, dan harus punya hati kepada tim kita masing-masing. Gak boleh egois. Seperti kata Ida, gak boleh kata males. Nggak boleh capek males kalau ini saya kalau ini saya bosen ya, kalau ini susah bangun, kalau ini saya ini maunya yang enak aja bangunnya ya, yang kerja yang nggak capek. Itu Anda bukan leader untuk tim Anda ya, nggak bisa kembali lagi mau 1 M sebulan ya. Nah gitu, jadi itu aja dari saya. Teman-teman di sini kalau mau sharing silakan, kalau ada yang punya ilham untuk resolusi apa silakan teman-teman ya, silakan ayo mari kita berbagi di sini. Saya kembalikan ke Ida. Ya, terima kasih Ika. Ya, teman-teman ya semuanya, ayo kita bertekad ya untuk memperbaiki diri kita dan membuat resolusi diri. Dan saya rasa setiap kita itu kalau kita mau mencoba ya semuanya pasti bisa ya, semuanya pasti bisa dan kita pasti mendapatkan progres yang baik dari diri kita. Jauh lebih baik capaian sekecil apapun daripada Anda stagnan di situ ya. Oke, silakan yang mau sharing boleh atau mau bertanya boleh, silakan. Masih lemes semua ya? Waduh, ini dia. Ada yang mau sharing resolusi dirinya apa? Resolusi tahun 2026 apa? Ci Wiju mau coba? Silakan, Ci. Ya, saya tahun kemarin itu saya stuck ya Bu, selama 5 bulan. Awal pertama jadi member. Tapi saya setelah didatangin Bu Ida itu, saya melek ya Bu, mulai kerjain, terus pairing pertama 5 bulan itu ya Bu ya. 5 bulan dari setelah didatangin Bu Ida, pairing pertama, pairing kedua 3 bulan. Sekarang sebulan Bu, pairing pertama, Wah, pairing ketiga. Jadi saya yakin nih, pasti nanti cita-cita saya kepingin punya EC di Tegal Bu. wah, luar biasa. Ya, Ya, saya pengen punya EC di Tegal. Dengan tujuan kepingin bantu orang-orang di Tegal ya, supaya kalau memang Atomi itu bagus ya, kenapa nggak usah pakai ongkir-ongkir lebih banyak, otomatis ya bisa mengurangi kos, terus bisa bantu orang-orang yang susah. Nah, itu tujuan saya Bu Ida. oke. Jadi nanti coba saya akan bikin planning ya Bu, per 3 bulan. Mungkin itu untuk meningkatkan kinerja ya Bu ya, semakin baik. Planning-planningnya mungkin saya masih belum bisa terbayangkan saat ini, cuma saya yakin karena leader saya itu luar biasa, Bu Ida luar biasa Bu Ida. Jadi saya yakin Pak Beli, Bu Ida, semua yang kemarin datang ke Tegal itu pasti mendukung. Karena apa ya?
Saya itu apinya berkobar itu saat Bu Ida pertama kali datang, itu saya berkobar. Wah, ini kok didatangi ya. Jadi saya harus lebih nih memberi lebih kepada Atomi gitu loh. Terus setelah dicoba ternyata bisa ya Bu Ida ya. Ya paling seperti itu ya Bu Ida ya. Nanti tahun ini saya kepingin pairingnya itu lebih dekat lagi sih. Jadi nggak cuma 1 bulan, pengen nanti setengah bulan sekali, nanti seminggu, dan semakin cepat gitu loh Bu Ida. Yes. Ya, terima kasih sekali Ciwicu ya. Ciwicu Iya. ini leader saya di Tegal ya. Kemarin saya dengan leader sponsor-sponsor Ciwicu begitu ya, sama-sama pergi ke Tegal dan saya melihat pergerakan member itu ya, leader-leader kita di bawah kita itu akan sangat-sangat termotivasi ketika kita sebagai sponsor itu hadir ya. Nah, teman-teman seringkali kita malas. Saya berjuang waktu itu Ciwicu belum apa-apa teman-teman, belum apa-apa. Tapi hati saya bilang, ini kalau Tegal bisa kita jangkau, saya jangkau, dan saya bisa menolong Ciwicu, begitu ya. Saya yakin ini Ciwicu yang lemah lembut seperti ini mampu loh. Nah, ternyata betul teman-teman, begitu saya datang ke sana, Ciwicu tadi udah sampaikan ya, seperti itu kemarin teman-teman, 2 hari kita benar-benar di saat itu anaknya Ciwicu itu masuk rumah sakit teman-teman ya, sedang opnam. Tapi Ciwicu mengaturnya supaya dia bisa hadir hanya di meeting yang terakhir karena anaknya harus keluar rumah sakit, jadi sibuk, dia izin, oke nggak apa-apa, anakmu dulu. Tapi ini luar biasa teman-teman ya, ini perjuangan yang bukan main-main loh teman-teman ya, anaknya sakit loh, dia tinggalin ya. Ini saya salut sekali ya. Artinya apa? Ada harga yang dibayar untuk kesuksesan. Harus berani bayar harga. Dan saya yakin, saya percaya dengan harapan, impian, cita-cita, dan janjinya Ciwicu nih didengar oleh berapa ini? 81 orang ya Ci ya. Yuk, Iya. perencanaan supaya pairingnya Ciwicu seperti harapannya Ciwicu. Dari 3 bulan menjadi 1 bulan ya kemarin ya. Nah, ini harus setiap minggu di bulan ini ya. Ciwicu kalau bisa setiap minggu harus pairing. Ya, setiap minggu harus pairing. Habis itu setiap 3 hari sekali. Setelah itu setiap hari. Wow, elok tenan ya. 600.000 setiap hari. Kali 30 udah berapa? Kali 26 sudah berapa? Nah, ini teman-teman nggak ada teman-teman. Dan hanya orang-orang yang mampu melihat bahwa Atomi itu gulungan uang yang semakin hari semakin besar. Dia saja yang dia akan memperjuangkannya. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang lain ya? Saya sangat berharap semuanya juga mau mengikuti ya Ciwicu ini yang semangat sekali. Terima kasih Ciwicu dan tim di Tegal yang sudah luar biasa. Oke, mungkin ada yang lain. Terima kasih Ciwicu. Terus semangat. Sama-sama Bu Ida. Semoga yang lain juga semangat ya Bu Ida ya. Ya, amin pasti Ya. Yuk ada lagi. Baru. Ya, kemarin berapa member baru ya, Ci? 15-an ya kalau nggak salah. Bu Fani dapat 14, Bu Tikma dapat 3, 4 sih sebetulnya, tapi 1 belum dimemberin. Bu Mumun saya belum informasi sih ya, tapi kemarin tadi udah konfirmasi minta dimemberkan 1 karyawannya katanya. Kemarin Mumun ada 2 yang sudah langsung dimemberkan, terus Bu itu ada beberapa yang belum dimemberkan, 2 orang plus 1 orang tadi pagi ya. Ini cerita ya teman-teman ya. Iya, berarti kalau saya lihat keseluruhan sih member saya jadi 68, tadinya 50, berarti 18 Bu Ida masuk. Wah, ya ini loh teman-teman ya. Jadi semuanya harus
Anda berani bayar harga. Ya. Nah, teman-teman, tadi pagi saya cerita sedikit ya, teman-teman. Tadi pagi luar biasa sekali, teman-teman. Member yang kemarin dadakan, acara dadakan ya, tiba-tiba gini, Bu Ida, saya ini habis ini apa? Ini Pak, pilih senternya ini ya Pak, habis itu ini. Oke. Tahu-tahu, Bu, saya sudah mendaftar, Bu. Hah? Mendaftar? Sudah, saya lihat di jaringan. Nggak ada, teman-teman. Ternyata dia salah memasukkan ID sponsor gitu ya. Waduh ini gimana? Untung. Nah, ini beruntung teman-teman, Atomi mengupgrade terus fasilitas untuk kita, mempermudah kita. Akhirnya saya buka My Atominya ya, saya minta passwordnya, dia passwordnya belum sama dengan tim ya. Kemudian saya minta, saya coba ubah, ternyata bisa. Akhirnya kembali ke jalan yang benar. Nah, teman-teman, hati-hati ya. Ketika mememberkan orang, ya, mengajarkan ke orang, jangan tidak sampai tuntas. Nah, masalahnya kemarin adalah ketika saya datang ke sana memang undangan mendadak satu, dan itu nebeng di acaranya orang lain. Saya hanya dikasih waktu yang sangat sempit sekali, ya, sehingga buru-buru. Nah, Bapak ini luar biasa sekali. Nah, ini Cik Wijut, orang-orang yang seperti ini harus dipegang ya, Cik ya. Harus dipegang untuk apa? Karena kita udah tahu ini potensi sekali untuk dia bisa bergerak, karena dia secara mandiri udah daftarin sendiri loh. Saya nggak ngajarin sama sekali cara mendaftar. Megang itu pun nggak saya ajarin. Saya hanya bilang, ayo semuanya download aplikasi namanya Atomi, itu kecil sekali ya. Ayo download loh, Bapak ini cepetan download ya, seperti itu. Nah, teman-teman, saya yakin, saya percaya ya, ketika kita mau berusaha pasti ada jalan, pasti akan ada new member. Anda yang stagnan, Anda yang hanya mimpi ya, tapi Anda tidak punya komitmen untuk mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, Anda tidak menargetkan diri Anda tidak mau membuat goal-goal set Anda untuk bisa diwujudkan, ya Anda akan ketinggalan ya, teman-teman. Yuk, kuasai lingkungan Anda, kota Anda, kuasai. Semangat, pasti bisa. Ciwicu, anaknya sakit, dia tetap kerjakan. Oke? Yuk, mungkin ada yang lain, silahkan teman-teman. Nggak ada nih, ya. Bu Teti, Saya oke, silakan Bu Teti, yang luar biasa ini. yang saya bertekad di 2026 ini membenahi jaringan, melihat tim-tim yang mau bergerak menjadi special agent, bantu mereka sampai mereka menjadi SM di 2026 ini, tentunya orang-orang yang bergerak ya. Terus memperbaiki diri saya juga untuk menambah pengetahuan tentang produk, tentang apa-apa materi-materi yang disampaikan di sistem Atomi ya, kayak ODS, Center, terus pertemuan-pertemuan di Atomi seperti itu. Ya, pokoknya meningkatkan skill diri lah, gitu. Membantu tim. Itu, Bu Ida. Ya, oke, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Bu Teti ya, luar biasa ya. Kita harus berani ya. Mungkin ada yang lain? Semangat Bu Teti. Ya, saya sedikit sharing Bu Ida. Oh iya, silakan Bu Mewita. Ya, di tahun lalu dalam sebulan saya bisa 3 kali pairing, itu kayaknya kaget banget gitu. Jadi mudah-mudahan di tahun 2026 ini lebih semangat lagi ya, karena untuk menemui member-member baru itu terkadang kita mau untuk sharing-sharing masih pada sibuk-sibuk gitu, masih tahun baru gitu. Keren dok Newita, luar biasa ya. Pimpin timnya nih, Mbak Adet juga semangat ya di Cibinong. Ya luar Ya, biasa teman-teman terima kasih Bu Ika yang sudah datang ke ini ya, ke anaknya Bu Adet kemarin ya.
Ya, nggak berkunjung. apa-apa. Pokoknya teman-teman kalau mau bergerak, mau belusukan kemanapun pasti kami samperin. Selama roda mobilnya masih bisa gelinding, kami gelinding, Mbak. Kasih nggak bisa mendampingin, maaf ya Bu Ika ya. Ya, nggak apa-apa. Ayo, jadi kita masing-masing coba lebih semangat, lebih atur jadwal kerjanya. Masing-masing jadi perpanjangan tangan dari leadernya. Ya, jadi Mbak Mewita menjadi perpanjangan tangan dari Bu Teti. Jadi ada siapa yang Mewita bisa pegang, dipegang. Buat tim kita ini mereka bisa pairing, mereka bisa mendapatkan income. Nah, ini pasti semuanya gerak. Karena tujuan kita di sini kan mau sukses ya. Kalau semuanya nggak dapat income, siapa yang mau semangat ya? Tapi kalau semuanya bisa pairing, wah itu pasti semangat ya. Oke, thank you Ada Bu satu Mbak ada Mewita. satu member Ya, dia belum mau daftar tapi nanti dia mau ikutan SA boleh kan ya? boleh. Maksudnya siapa? Anaknya ini ya? Eh, anaknya Mbak Adet. Siapa? Kemute Bu Mewita. Speakernya ketutup. Speakernya ketutup, nggak kedengeran. Mic-nya. Nah, ya buka. Maksudnya kenapa Mbak Mewita nggak kedengeran? Kemarin yang pas daftar member baru itu dia beli satu set itu yang apa? Yang sikat gigi sama odol satu apa namanya Heeh. oral set ya. Heeh. Ini dia belum mau jadi member gitu. Tapi Oh yang nanti mau ikutan SA. SA boleh ya Boleh, boleh. Nggak apa-apa. Ya, jadi tujuannya daftar. seminar ini kan memang kita membawa member baru atau calon member supaya mereka terbuka, jadi mereka mau menjadi member. Yang penting kita dampingi. Ya, kita dampingi. Oke, oke. Oke. Makasih Bu Ika Yuk, yuk, sip. semua ininya ya. Yuk, semangat, semangat. Yuk. Ya, mungkin ada yang lain? Silahkan. Mbak Nora kok senyum-senyum? Mau ya Mbak Nora? Silahkan Mbak Nora. Open mic Mbak. Boleh kok, boleh, boleh banget. Yuk. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Malam semua. Malam, malam. Terima kasih kesempatannya. Saya dari Batam. Saya di bawah Ibu Wigati dan Cerini. Ya, Saya baru banget dan belum punya jaringan ke bawah. Yang kiri apa ya? Kiri ya kalau nggak salah. Dan baru pengguna-pengguna juga sedikit demi sedikit gitu. Dan ya baru share-share juga ke teman-teman yang di sekitar di kerjaan. Jadi baru sebenarnya butuh banget motivasi seperti ini, butuh sekali mendengarkan semangat dari teman-teman yang sudah senior, sudah lebih dulu. Terima kasih di-invite di sini sama Ibu Wigati. Makasih juga Cerini yang selalu hadir di Batam dan memberikan banyak semangat dan selalu support ke kita dan tim. Makasih banyak. Saya belum banyak tahu bagaimana apa namanya ya mengajak teman-teman, tapi ya mungkin sayanya yang banyak salah karena belum bergerak gitu. Tapi benar sekali yang semua yang disampaikan, kalau ya kapan kita mau bergerak, kapan kita bisa maju ya kalau kita tidak mengontrol, menguasai diri kita sendiri begitu. Jadi saya mungkin ya memulai di 2026 ini mudah-mudahan bisa juga seperti para senior-senior yang sudah lebih dulu suksesnya. Mohon disemangatin saya. semangat Mbak. Nanti Februari ya. Siap. Iya, ini Semangat, terima semangat. Saya juga kasih. resolusi 2026 tiap 2 bulan sekali saya pasti ke Batam. Karena Oh, jaringan pasti akan berkembang. Amin. makasih makasih banyak, makasih banyak. Habiskan waktu buat home party aja ya di sana ya. Hmm, Ya. makasih. Terima Mungkin kasih. Mbak Intan mau sharing atau resolusi 2026 gimana? Ganti di mana? Makasih Mbak Nora. Sampai ketemu nanti Februari ya. ODS Batam.
Ya, luar biasa ya. Nah, teman-teman yang baru-baru ya, bahwa member kita itu tidak terbatas pada di sekitar kota kita aja, tidak ya. Tidak hanya sampai di kota-kota lain di Indonesia, tidak, sampai luar negeri 144 negara, guys. Anda mau sia-siakan ya. Jangan ya, Dek ya, jangan sayang. Oke, silakan Mbak Wigati yang luar biasa. Batam gimana? Monggo. Terima kasih Bu Ida, Cirini dan Cik Ika, dan juga Cik Gunora. Ini barusan memang member baru di tim saya. Udah mulai semangat nih Cik, setelah kemarin saya ajak demo di Mega Mall. Mantap. Untuk resolusi di tahun 2026 mungkin saya masih memulai dari tetap ke diri sendiri. Karena begitu banyak mungkin tantangan ataupun kendala itu sebenarnya kalau dari luar itu enggak begitu mempengaruhi, tetapi kalau dari dalam diri ya, istilahnya semangat itu memang harus dibangun dari diri sendiri. Dan tadi saya tertohok nih sama Bu Ida yang masalah kedisiplinan mungkin ya. Kalau pagi belum bergerak, siang ketinggalan. Nah ini, memang sih tantangan banget untuk saya pengen semangat dan sukses di Atomi ini. Di samping saya masih employ, juga punya 3 bocil, masih aktif, itu tidak membuat saya jadi patah semangat gitu. Tapi saya kalau lagi beban berat ataupun mau ada apa ya di depan saya, kok ada sesuatu yang menutupi atau membuat saya jadi nggak bergerak ataupun gelap gitu loh. Jadi kayak saya pengen cepat keluar dari situasi yang mungkin lagi tidak mengenakan kayak gitu. Jadi di tahun 2026 mungkin saya ingin lebih upgrade diri. Mungkin untuk kemarin diajak member saya Bunda Ayu tuh ikut perwara ya Cik Gunora. Itu kumpulan para presenter atau MC gitu. Jadi mungkin memperbaiki dalam pembawaan diri saya untuk lebih menguasai dialog waktu demo ataupun nanti di panggung seperti itu, biar lebih mudah untuk menyampaikan sharing saya tentang Atomi ke teman-teman gitu. Gitu sih. Skill ya, upgrade. Ya, upgrade skill. Di samping ya untuk di Center Batam selalu menyemangati, ayo SM, ayo SM. Ya, saya masih semangat, saya masih targetnya. Ayo, bikin target, nggak bisa. Seminggu sekali. Targetnya masih bonusan seminggu sekali, seperti itu masih. Ya, oke, masih. Tapi pasti sih untuk terus semangat seperti itu. Amin. Kita aja Cik. Ya, semoga Februari ODS-nya timnya makin banyak ya Mbak. Ya, amin. Iya, apalagi Cik ini datang pasti bludak. Ya, luar biasa ya teman-teman. Yuk kita semangat ya, dan saya rasa sudah cukup ya malam hari ini, karena ini sebentar lagi harus closing ya, tanggal jam 22. Yuk lihat PV-nya, oke? Ada pergerakan PV enggak di kiri kanan Anda? Kalau enggak ada, Anda harus waspada, waspadalah ya. Oke, sebelum kita tutup teman-teman, terima kasih Rini, terima kasih Ika, juga teman-teman yang sudah berpartisipasi baik secara aktif maupun mendengarkan dengan hadir ya. Saya yakin, saya percaya teman-teman semuanya adalah orang-orang yang mau menikmati ya passive income di masa tua tanpa harus ribet, tidak harus mikir duitnya habis untuk beli Pampers dan lain-lain, mau beli apa nih, mau pakai duit mana nih. Anda tidak takut karena uang Anda tidak berseri, karena Atomi yang akan menjamin Anda. Mau? Ya, sebelum kita tutup, yuk kita semangati diri kita dengan menyerukan moto Atomi. Open mic Anda, open kamera Anda, sudah difoto ini, sudah dikotret. Welly, ya, yuk. Lagi pada pakai masker. Ya, 1, 2, 3.
menghargai Menghargai semangat, kita akan akan visi, keyakinan, dan kerendahan hati. kerendahan hati. Oh, ayo bisa. Ayo bisa. Terima kasih semuanya. Terima kasih.